Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurani Putri dengan NIM akhir 05 dan rekan-rekan saya Nirina Putri. Saya Zikrullah. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang mengenai dengan teori redundansi. Nah, di sini redundansi itu sendiri adalah penggunaan lebih dari satu elemen atau komponen yang sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, tujuan dari redundansi ini yaitu untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem atau proses jika satu elemen atau komponen gagal. Nah, maka elemen atau komponen lain yang redundan dapat mengambil alih fungsinya sehingga sistem atau proses tetap dapat berjalan. Ini saya akan lakukan isi materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada bug dan kesalahan, yang kedua ada retry, yang ketiga ada replikasi, dan yang keempat ada mirroring. Langsung saja. Yang pertama yaitu bug dan kesalahan. Jadi bug ini adalah merujuk pada kesalahan atau kegagalan dalam kode ataupun perangkat lunak yang menyebabkan perilaku dan tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Nah, ini bisa menjadi hasil dari kesalahan dalam desain. Nah, implementasi atau pemahaman yang kurang tepat tentang kebutuhan perangkat lunak biasanya dapat diperbaiki dengan modifikasi atau memperbaiki kode. Dan selanjutnya yaitu kesalahan. Nah, kesalahan itu sendiri merujuk pada keadaan atau tindakan yang menyebabkan perilaku yang tidak diharapkan dalam perangkat lunak. Nah, kesalahan dapat menunjukkan berbagai alasan, termasuk bug, kesalahan pun pengguna, masalah lingkungan, ataupun masalah jaringan. Sementara bug adalah salah satu bentuk kesalahan dalam perangkat lunak. Tidak semua kesalahan adalah bug. Pemeriksaan melibatkan pengujian kode secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kesalahan ataupun masalah kondisi lainnya sebelum kode tersebut diimplementasikan secara penuh atau dirilis ke penggunaan akhir. Bisa dapat dilakukan melalui pengujian unit integrasi dan sistem serta melalui pemeriksaan kode manual dan otomatis. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang kedua yaitu pemeriksaan coba lagi atau retry. Nah, strategi coba lagi melibatkan upaya untuk mengatasi kesalahan atau kegagalan yang terjadi selama eksekusi perangkat lunak. Nah, dengan mencoba kembali tindakan yang gagal secara otomatis atau manual, ini sering digunakan dalam konteks koneksi jaringan yang tidak stabil atau sumber daya eksternal yang tidak dapat diandalkan. Dengan mencoba lagi aplikasi dapat mengatasi kegagalan sementara dan melanjutkan operasi normalnya. Kombinasi dari kedua strategi ini membantu meminimalkan dampak kesalahan atau kegagalan dalam perangkat lunak serta meningkatkan pengalaman penggunaan akhir. Selanjutnya replikasi. Di sini replikasi yang pertama ada network dan data. Nah, network itu sendiri, replikasi jaringan. Network replication adalah proses membuat dan memelihara salinan atau duplikat data, layanan ataupun sumber daya jaringan. Nah, di sini ada beberapa loka fisik. Tujuan utamanya dari replikasi jaringan itu sendiri adalah meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan kinerja sistem dengan menempatkan salinan data atau sumber daya di dekat pengguna atau aplikasi yang membutuhkannya. Selanjutnya ada data. Nah, di sini data, replikasi data mengacu pada proses penyalinan dan penyimpanan data di berbagai lokasi, baik secara real time maupun berkala. Nah, ini digunakan untuk memastikan ketersediaan data, memberikan toleransi kesalahan, mendukung pemulihan bencana, meningkatkan FPS
data dan menawarkan redundansi dan meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya, di sini ada pun contoh-contoh dari replikasi network. Yang pertama, database replication. Dalam sistem database, replikasi dilakukan untuk mengadakan data di beberapa server. Jika salah satu server mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari server lain. Yang kedua, file replication. Replikasi file dilakukan untuk mengandalkan file di beberapa lokasi. Jika salah satu lokasi mengalami kerusakan. Selanjutnya, file replication. Nah, replication ini file yang dilakukan untuk mengandalkan file di beberapa lokasi. Nah, jika salah satu lokasi mengalami kerusakan, maka file masih dapat diakses dari lokasi lain. Dan yang ketiga, network replication. Dalam jaringan yang dilakukan untuk menggandakan data di beberapa node, jika salah satu node mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari data model lain. Yang keempat, cloud replication. Dalam cloud computing, replikasi dilakukan untuk mengandalkan data di beberapa server. Jika salah satu server mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari server lain. Selanjutnya, disaster recovery replication. Dalam sistem disaster recovery replication dilakukan untuk mengandalkan data di beberapa lokasi. Jika salah satu lokasi mengalami kerusakan data, maka masih dapat diakses dari lokasi lain. Selanjutnya, contoh dari replikasi data. Nah, yang pertama ada database replication. Contoh replikasi database adalah mengandalkan data di dua server yang berbeda. Jika salah satu server mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari server lain, sama kayak yang tadi. Nah, yang kedua, file replication. File adalah mengandalkan file di dua lokasi yang berbeda. Jika salah satu lokasi mengalami kerusakan, file masih dapat diakses dari lokasi lain. Yang ketiga, cloud replication adalah mengandalkan data di dua cloud yang berbeda. Jika salah satu cloud mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari cloud yang lain. Yang keempat, disaster. Contoh replikasi disaster adalah menggandakan data di dua lokasi yang berbeda. Jika salah satu lokasi mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari lokasi lain. Yang kelima, peer-to-peer replication. Contoh peer-to-peer adalah menggandakan data di dua node yang berbeda dalam jaringan. Jika salah satu node mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari node yang lain. Selanjutnya, mirroring. Jadi mirroring itu adalah salah satu bentuk redundansi yang melibatkan replikasi atau duplikasi data, informasi ataupun komponen secara identik pada dua atau lebih lokasi atau sistem yang berbeda. Tujuan mirroring ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan ketahanan sistem. Selanjutnya, pertama jenis mirroring. Yang pertama, mirroring data. Di sini mirroring data bertugas untuk menjalin data secara real time atau berkala dari satu lokasi ke lokasi lain. Contoh dari mirroring database adalah file server atau sistem penyimpanan. Yang kedua, mirroring jaringan, yaitu menyalin atau menduplikasi infrastruktur jaringan seperti router, switch, atau koneksi. Nah, contohnya yaitu data center atau redundansi. Yang ketiga, mirroring server, menyalin atau menduplikasi server secara identik di lokasi yang berbeda. Contohnya yaitu server web, aplikasi, atau database untuk ketersediaan yang tinggi. Yang keempat, mirroring system, yaitu menyalin atau menduplikasi seluruh sistem komputer termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, contohnya yaitu sistem operasi, aplikasi, konfigurasi untuk pemulihan bencana. Selanjutnya, manfaat utama dari mirroring antara lain yang pertama meningkatkan ketersediaan sistem dengan menyediakan salinan cadangan, dan yang kedua itu memungkinkan pemulihan cepat dari kegagalan atau bencana, dan yang ketiga memfasilitasi load balancing dan distribusi beban kerja, dan yang keempat meningkatkan kinerja dengan membagi beban di antara sistem dan saling bercermin. Dan yang terakhir menyediakan redundansi untuk mencegah kegagalan tunggal. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai teori redundansi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
unzir mangkola wala tanjur nakala, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat orang yang menyampaikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.